bahwa Indonesia tuh katanya kalau kita trace back ke Pancasila zaman pertama kali di pitch nih sama Bung Karno, itu kalau diperes esensinya satu, identitas kita itu yang adalah gotong royong. Dampaknya bisa jadi sangat positif loh pada saat ngobrol. Jadi kayak kan ini tuh pada keren semua gitu. Betapa kekerenan yang dipersatukan bakal lebih keren lagi gitu. Oke, jadi kita akan ngobrolin tentang pilkada. Siap. Siap ya? Aku ya nggak siap gitu. Malah seneng. Kayak asosiasi kabupaten. Oke, Gita Syahrani, bener ya? Betul. Dia nama panjangmu itu kan? Yes. Gita Syahrani. Gita Syahrani. Mungkin buat yang belum kenal, tapi aku pikir udah cukup banyak orang yang tahu kamu. Enggak lah mas. Kamu. Kamu adalah perangkai gotong royong ekonomi membumi, ya kan? Perangkai gotong royong titik sih. Oh, tapi ekonomi kayak, membumi? Tapi kayak kantornya kebetulan sekarang koalisi ekonomi membumi, tapi kayak si perangkai gotong royong tuh profesi. Oh gitu. Kayak nanti tuh harapannya kita bisa jawab kerja apa, jadi perangkai gotong royong gitu, bukan jadi lawyer gitu, jadi dokter, ini maunya jadi profesi. Perangkai gotong royong koalisi ekonomi membumi. Koalisi ekonomi membumi. Ekonomi membumi, terus ada banyak juga ya di bawah ada Kabupaten Lestari, Kabupaten ada Lestari, Indonesia, Hutan Indonesia, ya kan? Terus apa lagi? Ada sekarang yang masih ada diet plastik juga. Diet plastik. Iya. Oke, kita mulai obrolannya dari ekonomi membumi ya. Lebih ke perangkai gotong royong tadi ya. Boleh, Karena itu lebih luas ya. Siap. Awal mulanya gimana sih kok kamu tergerak gitu terhadap isu ini gitu? Karena kan banyak isu kan sebenarnya ya. Banyak masalah ya. Dan kita perlu berpartisipasi dalam masalah itu gitu. Tapi kenapa seorang kita tergerak dalam isu itu? Sebenarnya kalau dari kacamata mungkin esensinya tuh si gotong royongnya kali ya Mas Aji ya di awal. Aku memang dari dulu titik masuk aku sejak kecil gitu memang diajarinnya sama nenekku itu dulu bahwa harus berterima kasih sama alam gitu. Kalau dulu tuh aku diajarinnya, ayo nyiram tanaman bareng sambil ngobrol gitu kan. Terus sambil ngobrol bilang terima kasih gitu. Tapi aku yang kecil kan nggak tahu kenapa harus bilang terima kasih. Jadi nenekku dulu secara gampang dia bilang, iya soalnya kalau nggak ada alam, gak ada tumbuhan, gak ada binatang, itu manusia tuh gak ada di bumi ini. Jadi harus terus-terusan bilang terima kasih supaya gak diusir gitu. Nah, itu kamu tinggal di mana waktu aku tinggal di Bandung, di Bandung sama asli Bandung? Iya aslinya Bandung. Sunda bisa? Semohon. Oh ya, kita bahasa Sunda. Oh boleh. Aku yang nggak bisa. Bisanya cuma wilujeng sumping ya kan, sama hatur nuhun. Hatur nuhun sami-sami. Kalau wilujeng sumping itu gara-gara setiap kali masuk Bandung. Oh selamat datang. Iya kan ada tulisan wilujeng sumping ya. Benar. Jadi aku dibesarkan di Bandung sama ibu ayahku. Aku anak tunggal dan tinggal juga bersama nenekku. Dan itulah yang ngajarin kamu terkait dengan tadi ya nyiramin tanaman. Betul. Dan itulah yang mungkin membuat, bukan mungkin sih, kemungkinan besar atau sudah pasti itu sih, yang membuat kamu tergerak ke isu tentang lingkungan ya. Iya, sebenarnya iklim dan lingkungan. Betul. Kayak lebih ke arah kayak gimana ya caranya supaya semua manusia itu sadar emang kita harus menganggap alam itu sebagai bagian dari kita gitu. Jangan sampai lupa gitu. Dan bilang terima kasih terus. Kalau dulu jalurnya pengennya psikologi tapi kurang pintar Mas sama matematika. Kemudian ganti jalurnya apa ya yang bisa ngajak lebih banyak lagi orang ingat gitu. Milihnya regulasi, jadi jangan-jangan dipaksa aja pakai peraturan gitu. Jadi dari situ terus akhirnya loncat-loncat banyak profesi, tapi titik masuknya yang aku sadari adalah semua orang tuh punya intensi baik, punya itikat baik, juga berusaha untuk menjadi versi terbaiknya dia di profesi manapun. Tapi mungkin yang kurang itu adalah lintas profesi, lintas sektor, lintas etikat baik ini ketemu gitu. Padahal dulu waktu kecil aku diajarin juga bahwa Indonesia tuh katanya kalau kita trace back ke Pancasila zaman pertama kali di pitch nih sama Bung Karno, itu
kalau diperes esensinya satu, identitas kita itu yang adalah gotong royong. Jadi kayak wow, identitas bangsanya sebenarnya gotong royong. Tapi sekarang aku pindah-pindah profesi, semua bidang ini kok kayaknya nggak terkait ya. Padahal mungkin tujuannya sama-sama bagus, sama-sama keren, orangnya juga sama-sama mantep gitu kan. Gimana nih caranya untuk membantu ada keterhubungan? Makanya akhirnya belajar seni convening ini gitu. Gitu ya. Tapi di Indonesia nggak ada profesi yang apa gitu kan. Adanya di teori-teori bule nih. Namanya convening, terus profesinya convening, terus teorinya namanya convener, profesinya namanya convener gitu kan. Baru tahu aku. Di luar malah udah dipelajari semacam itu ya. Termasuk kolaborasi. Betul, ya gitu. Collective impact, collective action gitu, banyak teorinya dan akhirnya bahkan profesinya itu kayak dilegitimasi sebagai profesi. Jadi bisa mengerjakan namanya backbone organization yang memang membantu menggotong royongkan multi pihak gitu kan. Tapi nggak ada bahasa Indonesianya. Iya, makanya kamu bikin perangkai gotong royong. Supaya kalau lebaran jawabnya gampang Mas. Iya. Tapi menarik sih, gitu kan? Perangkai gotong royong ya. Iya. Jadi tadi kalau kembali ke masa kecilmu, kamu tergerak tentang isu iklim, isu lingkungan. Itu karena nenek ya, waktu kecil. Lalu kamu kuliah di mana? Saya kuliah di Bandung juga. Jurusan hukum. Karena dulu kan pengen belajar gimana membantu orang untuk ingat gitu dengan alam lewat peraturan. Jadi ternyata regulasi tadi ya. Betul, hukum lingkungan, hukum internasional bareng-bareng gitu waktu itu aku belajarnya. Terus terkait dengan gotong royong tadi, aku juga punya keresahan yang sama sih, karena bahkan di perusahaan gitu, atau mungkin di pemerintahan gitu, antar divisinya atau antar kementeriannya gitu kayak. Aku dalam hati kadang mikir, ini apa mereka nggak punya WhatsApp grup sih gitu? Iya, kadang-kadang. Kan, kalau di perusahaan istilahnya kan silo ya. Iya, silo ya. Jadi ada keterpisahan gitu. Kepecah-pecah. Di pemerintahan juga gitu, antara kementerian ini kan dengan kementerian itu kok nggak ngobrol tuh kayaknya gitu. Iya, itu keresahan seperti itu ya. Betul. Pentingnya gotong royong ya. Iya, dan aku ngerasanya tuh juga lebih ke arah mungkin yang orang sering sorotin dari keterpisahan itu kayak dampak negatifnya gitu kan, jadi jadi nggak efisien apa gitu. Aku justru pengen orang inget bahwa dampaknya bisa jadi sangat positif loh pada saat ngobrol. Jadi kayak kan ini tuh pada keren semua gitu, bukan berarti ada yang menyorotinya tuh betapa kekerenan yang dipersatukan bakal lebih keren lagi gitu. Itu yang bikin aku penasaran banget sih sebenarnya, karena ngelihat di kabupaten, aku banyak kerja sama teman-teman kabupaten gitu kan, ya gimana terbukti banget kalau antar dinas ngobrol, terus dinas juga bisa ngebuka ruang buat ngobrol sama swasta juga bisa buka ruang ngobrol sama masyarakat sipil, bisa ngobrol sama mitra pembangunan, bisa ngobrol sama orang muda. Itu akhirnya jadinya inovasinya bisa komprehensif dan benar-benar keren, tapi juga didukung sama bareng-bareng, jadi napasnya lebih panjang gitu. Iya. Jadi banyak masalah di hidup ini, barangkali solusinya ngobrol deh. Betul. Kurang ngobrol aja. Udah ngobrolin gitu ya. Diobrolin. Tapi kadang-kadang ya itu sih, mungkin Mas Aji yang lebih banyak terpapar juga. Kenapa akhirnya, kan orang suka nanya kayak, terus ngapain harus belajar gitu kan, ngobrol ya ngobrol aja gitu kan. Kenapa harus ada profesi yang benar-benar fokus di belajar bagaimana menstrukturkan ngobrol yang baik gitu. Karena, dan kenapa ada orang yang harus posisinya tuh ya emang merangkai. Betul, merangkai itu gitu. Ya karena kalau secara teori seringkali orang itu udah banyak biasnya sama interestnya sendiri, sama mungkin cara bekerjanya sendiri, bahkan cara bercandanya sendiri gitu ya. Dan memang kadang-kadang dibutuhkan pihak yang netral, yang memang kesetiaannya itu terhadap misi gitu, bukan terhadap misalnya organisasinya dia sendiri atau preferensinya dia sebagai person. Ya memang ini kalau senior-senior di Indonesia juga banyak kan yang udah lama banget jadi fasilitator gitu. Aku banyak banget belajar dari situ. Ternyata ya fasilitator itulah gitu kan, yang bisa jadi neutral convener atau perangkai gotong royong yang netral. Gitu. Perlu ada orang yang mengingatkan kembali di tengah proses ngobrol itu terkait dengan collective problems ya. Karena kadang kan jadi malah kemana-mana gitu kan. Dan bertemu ngobrolnya itu jadi
pemborosan gitu kan. Iya kan, kadang kan seperti itu kan, hanya sebatas formalitas gitu kan juga nggak oke juga gitu. Iya, nggak apa-apa sih kalau mau ngobrol-ngobrol biasa doang gitu kan, tapi maksudnya kalau dan ya aku juga jadi banyak belajar gitu bahwa ternyata ya udah ngobrol di awal mungkin nggak boleh dipaksain langsung ngomongin tujuan, mungkin ngobrolnya kenalan aja dulu gitu, nggak apa-apa asal kita tahu bahwa ini tuh proses menuju sesuatu, atau kita mengakui dari awal ini proses menuju nggak ngapa-ngapain gitu, ya nggak apa-apa juga gitu. Nah itu sih si perangkai gotong royong tuh aku jadi kayak tadinya hukum banget gitu, tapi sadar kayak orang nggak bisa dipaksa nih, harus mungkin mulai. Apalagi manusia timur sih, manusia Indonesia kalau aku lihat ini kita sukanya itu kita ini kan ketemu ngobrol. Atau kalau istilah di Solo itu rasan-rasan itu ngobrol santai gitu. Betul. Itulah kenapa di Indonesia itu kalau email newsletter gitu itu nggak banyak yang berminat. Yang berminat adalah WhatsApp group. WhatsApp group itu karena kan saling ngobrol gitu. Jadi itu mungkin juga pentingnya kita mengingatkan kembali terkait gotong royong ini ya. Betul. Dan memang ya cara ngobrol, maksudnya kan banyak banget budayanya di berbagai sukunya Indonesia gitu kan, yang mulai dari bertutur, berkumpul, ngobrol gitu. Ya memang ya udah dikembalikan lagi aja ke esensi kita, dan itu gitu justru yang mungkin distrukturkan atau dibantu difasilitasi supaya memang yang tadinya udah jadi benar-benar identitasnya kita ternyata bisa diarahkan ke banyak hal yang produktif gitu kali ya. Nah dari berbagai hal yang kamu kerjakan selama ini, mungkin lebih spesifik akhir-akhir ini proyek apa yang kamu kerjakan? Mungkin aku nyebutnya bukan proyek kali ya, tapi ini semacam tadi kan harus punya kesetiaan sama visi gitu ya. Jadi sekarang yang lagi pengen banget lebih banyak membantu lebih banyak orang untuk bergotong royong itu adalah gimana kita menawarkan sistem ekonomi yang memang menyeimbangkan. Sistem ekonomi yang menyeimbangkan. Jadi yang diseimbangkan nih hubungan manusia sama manusianya, manusia dengan manusia, terus manusia sama alam, dan manusia sama semesta sebenarnya. Alam dan semesta itu jadi kalau kita ngelihatnya, bahasa aku adalah alam itu tumbuhan dan hewan. Jadi nature in itself. Tapi kalau semesta itu mungkin lebih dekatnya ke pencipta kali ya Mas. Tapi not necessarily ini harus dikotak-kotakin pakai agama gitu. Jadi itu sih keseimbangan sama yang di atas lah gitu ya. Apapun apapun itu di atas artinya gitu kan. Kalau kepercayaannya terhadap power of the universe nggak apa-apa juga gitu kan. Nah ini kita ngelihatnya jadi ada urgensi karena banyak banget dampak dari sistem ekonomi yang sekarang ada di Indonesia itu akibatnya memang cukup negatif ke fungsi lingkungan kita sekarang, kemudian ke fungsi hubungan, ketimpangan antara manusia juga, ke banyaknya tingkat konflik yang naik gitu ya, dan juga mungkin banyaknya keterpisahan tadi gitu, orang yang jadi tidak mau saling terhubung gitu karena merasa sangat berbeda. Jadi yang dirayakan bukan lagi perbedaan sebagai tadi united in diversity yang tadinya Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, tapi malah karena beda-beda jadi kita jalannya beda-beda juga gitu. Nah karena banyak data yang menunjukkan seperti itu kondisinya sekarang. Jadi kepercayaannya aku dan teman-teman yang dorong gerakan ini juga adalah kita harus balik nih, kita harus pulihkan. Makanya kita bahasanya sekarang prinsip-prinsip ekonomi yang restoratif nih, yang memulihkan. Gimana caranya dipulihkan supaya fungsi ekologisnya, fungsi sosialnya itu balik ke titik di mana kita betul-betul bisa gerak cepat, bisa gerak efisien, bisa gerak efektif gitu. Sekarang tuh itu yang lagi didorong. Kamu lebih fokus di situ. Betul. Ekonomi membumi itu berarti. Betul. Jadi salah satu penggeraknya ya teman-teman anggota. Jadi itu 34 organisasi sebenarnya Mas di belakang. 34 organisasi. Betul. Jadi 34 organisasi di belakang Koalisi Ekonomi Membumi. Koalisinya sendiri terbentuknya dari ngobrol-ngobrol Mas di 2022 dulu gitu. Jadi benar-benar hubungan pertemanan, ngobrol-ngobrol, terus ada kegelisahan bersama, terus kita bikin apa yuk gitu. Waktu itu Indonesia presiden G20 kan. Terus kebetulan ada beberapa kementerian yang kegelisahannya sama, gimana caranya ada momentum yang kaitannya sama sistem ekonomi, tapi nggak cuma
jadi event aja, tapi jadi sesuatu yang bahasanya waktu itu legacy gitu. Makanya akhirnya bikin. Betul, jadi bisa cuma terus menerus, benar. Yang keren gitu, tapi habis itu udah gitu. Habis itu udahan. Jadi akhirnya terbentuklah koalisi itu dan 34 organisasi ini punya komitmen. Jadi baru tahun ini sebenarnya terbentuk formalnya. Jadi udah kerja bareng 2 tahun, baru yang kayak ini apa diformalin aja ya gitu. Pas diformalkan bikin deklarasi, salah satu tujuan dari deklarasinya itu ya memang menawarkan sistem ekonomi dengan prinsip yang lebih restoratif. Restoratif dan seimbang tadi ya. Betul, tujuan besarnya seimbang, how-nya itu dengan si prinsip-prinsip restoratif itu. Kalau mau lebih konkret lagi gitu, yang akhirnya dipilih adalah kita ngelihat sekarang sistem ekonominya Indonesia bergantungnya sama sektor apa sih gitu kan. Kan rata-rata adalah sektor ekstraktif. Kalau kita lihat dari target investasinya Indonesia nih misalnya sampai 2040 itu hampir lebih dari 90% itu untuk mineral, untuk batu bara dan untuk minyak dan gas. Padahal Indonesia punya keanekaragaman hayati yang begitu kaya gitu di sektor mungkin pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan gitu. Nah ini gimana caranya menyeimbangkan, paling enggak kita melihat dari sisi sektor-sektor yang sebetulnya kita unggul ini, jangan-jangan bisa dikelola secara bijak sehingga buat kita menguntungkan juga sebagai negara, buat pertumbuhan ekonomi juga ngaruh, tapi di sisi lain buat fungsi sosial sama ekologis gitu, jadi bisa lebih seimbang juga. Sedangkan yang udah besar bisa mungkin diajak pelan-pelan bertransisi supaya dampaknya lebih positif. Supaya gitu. Jangan terlalu dieksploitasi ya. Betul. Yang besar itu. Jadi kembali ke tadi berarti ekonomi membumi. Itu Instagramnya ada kan? Yes, jadi, @ekonomi membumi. Teman-teman silakan follow ya @ekonomi membumi. Dan tentu juga follow @Kis ya. Rani ya. Boleh kalau mau, boleh. Ekonomi yang seimbang, yang restoratif. Betul. Ekonomi yang memikirkan hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan semesta. Betul. About the challenge. Wah. Apa tantangan? Mungkin bukan tantangan terbesar. Kalau terbesar mungkin satu, tapi merasa tantangannya nggak cuma satu. Betul. Apa challenge-nya ketika kamu mempromosikan atau mendorong terkait ekonomi membumi? Ya yang pertama kan ini sesuatu yang baru dan ya aku juga maksudnya sangat mengakui sifat manusia ya harus lihat supaya percaya kan, seeing is believing. Manusia harus lihat, seeing is believing gitu. Nah itu yang sebetulnya sekarang jadi fokus kita gitu. Aku bisa bilang ini tantangan tapi juga sebetulnya kesempatan gitu. Gimana caranya memperlihatkan kalau memang ada opsi itu, artinya harus bisa ngeliatin siapa pelaku usahanya, produk dan jasa yang dibikin apa, valuasinya sebesar apa, bisa membuka lapangan kerja sebesar apa gitu. Dan akhirnya ini perlu gotong royong banyak pihak supaya memang terlihat kalau potensinya buat Indonesia, kalau bahasa yang sekarang tuh kayak nggak cutesy gitu mah. Nggak cutesy, tapi emang serius gitu, bisa dianggap serius ya. Kan itu kan apa kayak very demure, very mindful, very cutesy. Aku baru tahu kemarin nih. Jadi nggak cuma cutesy, tapi emang beneran bisa dianggap serius gitu. Karena kita ngelihatnya kan kayaknya ini mungkin nggak tahu ya kalau aku ngomong kayak gini apaan sih di awang-awang banget gitu, padahal yang diomongin adalah ini ngomongin soal kopi, ngomongin soal kakao, ngomongin soal vanilla, ngomongin soal paculi atau nilam gitu. Hal-hal yang sebetulnya digunakan di kehidupan kita sehari-hari. Kelapa gitu misalnya. Tapi di luar tadi ya, di luar aku potongnya. Di luar batu bara, di luar minyak dan gas dan sebagainya tadi. Ya. Jadi kita ngelihatnya sekarang yang udah benar-benar diprioritasin adalah critical mineral sama oil and gas sama coal gitu kan, sama batu bara. Oke, di luar dari situ yang ngomongin keanekaragaman hayati yang masih ada harapan nih untuk dikelola secara bijak gitu, itu apa saja. Tapi balik lagi kan, walaupun kita ngomongin hal-hal yang mungkin relatable kayak kopi gitu ya atau kelapa gitu, apa yang membedakan perkebunan yang sudah ada sekarang yang mungkin ada dampak negatifnya juga dengan yang ingin kita seimbangkan gitu. Artinya ditanamnya jangan monokultur gitu, jangan terlalu banyak pakai pestisida chemical gitu kan. Jadi gimana caranya tanahnya tetap sehat, airnya tetap bersih oleh karena budidaya yang lebih baik juga gitu. Jadi ya perjuangannya sekarang adalah ngumpulin, kalau target kita di tahun 2026 harus ada setidaknya 100
pelaku usaha yang bisa memperlihatkan kalau mekanisme atau sistem ekonomi yang kayak gini tuh bisa gitu kan. Karena kita punya target itu di 2026. Jadi 2026 ya. Jadi 2 tahun lagi. Jadi tahun ini paling enggak bisa ketemu 20 pelaku usaha yang memang bisa kita tunjukin nih yang kayak gini loh maksudnya gitu, yang Indonesia tuh udah punya sebagai modal dan perlu didukung lebih banyak lagi orang supaya bisa memang dianggap serius nih gitu untuk jadi bagian dari ekonominya Indonesia gitu sih. Itu satu challenge. Itu satu challenge. Challenge yang kedua itu ya sebetulnya kan karena kita juga melihatnya pada saat kita mencari nih bibit-bibit unggul yang bisa jadi proof of concept, jadi bukti gitu ya. Di sisi lain, teman-teman yang memang sudah masuk ke sektor yang diprioritaskan kan jalan terus, Mas. Iya. Nah, jadi itu kan bukan berhenti, dia nggak di-pause gitu kan. Apalagi kenapa nggak pause? Ya, kalau itu kan itu tantangan berikutnya gitu, bahwa memang mungkin kebijakan yang sudah ada sekarang masih memprioritaskan teman-teman yang sudah ada di sektor itu pun mungkin sudah kadung ya tanda tangan kontrak, jadi nggak bisa berhenti proyeknya gitu kan. Perusahaan itu juga mempekerjakan banyak orang gitu, jadi kita nggak bilang bahwa ini tuh halu gitu bahwa ya udah itu pasti stop deh gitu, nggak seperti itu. Kalau realitanya adalah tetap berjalan, apa yang kemudian harus dilakukan supaya membantu mereka juga bertransformasi ke praktek yang lebih baik. Nah ini kan bukan fokusnya koalisi kita, Mas, karena koalisi kita fokusnya itu tadi gitu, menemukan si 100 pelaku usahanya. Artinya apa? Tantangan berikutnya gotong royong sama siapa lagi yang emang fokus melihat industri yang saat ini sudah besar tapi dampaknya mungkin banyak asosiasi yang negatif. Kita bisa cari mitra siapa nih yang memang bekerja sama perusahaan-perusahaan itu untuk ngajak juga, ayo ternyata bisa nih caranya bisa lebih ramah lingkungan, caranya bisa lebih ramah sosial gitu ya. Terus gimana caranya kerja bareng juga sama teman-teman yang memang justru agendanya itu jangan ditambah lagi ya perusahaannya, segini aja, jangan ada yang baru lagi ya gitu ya. Nah ini kan mungkin pendekatannya beda, tapi pendekatan lebih humanis ya sebenarnya. Pendekatannya mungkin bukan yang terus kamu harus berhenti dan ini gitu, tapi lebih ke sebetulnya kalau dari sisi kita nggak masalah sih, karena kan semua orang jalannya beda-beda, cara kerjanya beda-beda. Ada juga teman-teman yang kita ajak ngobrol yang emang benar-benar tolak gitu kan. Nah tapi kan karena itu juga jadi tantangan karena cara kerjanya berbeda-beda. Bagaimana kita mengingatkan bahwa tujuannya sama loh. Ya, jadi justru kita mesti bareng walaupun yang sebelah sana keras ya kan. Betul, di sebelah sana keras, di sebelah sini lebih humanis, sebelah sini assisting company-nya langsung gitu. Yang di sebelah sini ngurusin pelaku usaha yang baru gitu. Nah, ini kan jangan sampai ada kecurigaan justru kayak terus malah musuh-musuhan gitu. Yang penting itu sekarang adalah justru kita konsolidasi atau kita paling enggak ngobrol gitu untuk balik lagi situ ya. Udah yuk diobrolin dulu. Iya, diobrolin gitu, kayak ini nanti ujungnya harapannya bareng-bareng kita emang menuju titik yang sama yang adalah ekonomi yang lebih baik buat Indonesia gitu. Walaupun cara kita ke sana mungkin beda-beda gitu sih. Kalau lebih zoom out gitu kita apa permasalahan lingkungan yang dihadapi Indonesia saat ini? Banyak banget sih kalau maksudnya kalau kita zoom out ke gini deh, aku bisa berdasarkan data aja dan berdasarkan komitmennya Indonesia gitu. Kalau kita bicara soal emisi aja, Mas, gitu kan. Terkait isu lingkungan, emisi ya. Betul. Jadi misalnya kita ngomongin soal emisi karena emisi itu yang dikaitkan sama krisis iklim gitu kan. Terus akhirnya dianggap bahwa semakin tinggi emisinya, maka chances krisis iklim semakin cepat terjadi dan semakin parah gitu kan. Kalau kita lihat sektor yang memang saat ini dianggap menantang gitu buat Indonesia adalah alih fungsi lahan. Yang pertama, alih fungsi lahan artinya yang tadinya hutan jadi bukan hutan lagi, ditebang untuk yang lain. Yang tadinya gambut jadi bukan gambut lagi karena dipakai buat yang lain. Artinya ekosistem lingkungan yang penting dijaga makin lama makin berkurang. Itu akan meningkatkan emisi ya? Itu meningkatkan emisi, tapi juga di sisi lain kita melihat dari kacamata bagaimana kualitas lingkungannya pun gitu di sana, kualitas tanah, kualitas air, kualitas udara itu akan terdampak gitu kan. Itu nomor 1. Nomor 2 soal energi, penggunaan energi. Emisi yang paling tinggi itu adalah dari penggunaan energi kita yang masih kotor gitu kan, karena hampir semua balik lagi masih batu bara dan minyak dan gas gitu kan. Jadi terkoneksi. Betul. Itu masuk ketiga. Itu
nyambung lagi Mas, karena nomor 3 penyumbang emisi adalah industri manufaktur. Siapa yang menggunakan energi? Itu kan industri dan manufaktur. Jadi kalau kita lihat dari kacamata datanya Indonesia untuk tingkat emisi yang paling tinggi ya sektornya 3 itu sebetulnya. Setelah itu akan ada transportasi dan mobilitas. Kemudian ada juga sektor pertanian spesifik untuk penggunaan pestisida, penggunaan pupuk yang kimia juga gitu. Hal-hal seperti itu ada lagi gitu. Jadi dari kacamata komitmen Indonesia nih ke dunia gitu kan untuk menurunkan emisi. Jadi sektor-sektor yang bermasalah dari tingkat emisi itu adalah itu. Udah dilakukan Indonesia belum? Nah, ya banyak banget effort yang udah jalan sih Mas. Tapi kalau ditanya apakah sudah cukup cepat atau belum, ya mungkin belum cukup cepat. Dan balik lagi ke obrolan tadi ya, apakah sudah cukup terintegrasi supaya nyambung atau belum, mungkin belum cukup terintegrasi gitu. Kalau dari aku ngelihatnya gitu, tapi ya bukan berarti Indonesia diam di tempat. Kita juga banyak banget usaha. Makanya aku juga pengen mungkin teman-teman yang baru aware sama isu krisis iklim itu jadi jangan langsung terjebak panik terus kayak gila udah parah banget semuanya, Indonesia nggak ngapa-ngapain. Perlu ada upaya bersama lah. Betul, kayak perlu sadar bahwa kita nggak bergerak cukup cepat, tapi juga jangan sampai takut banget, panik karena ngerasa belum ada apapun yang bagus-bagus yang kejadian. Karena banyak juga kok yang udah mulai bergerak ke arah yang sangat positif gitu. Justru kenyataan yang ada perlu dihadapin gitu, bukan yang terus malah takut terus malah pasif atau malah melakukan gerakan-gerakan atau tindakan-tindakan yang sporadis yang malah ngawur gitu. Iya, soalnya ada beberapa tuh yang kayak akhirnya setelah ya kan ini ya setelah tahu malah jadi ya udahlah. Dan ini terutama yang muda-muda Mas. Kalau lihat dari data juga, misalnya data global yang aku belum nggak tahu, kayaknya nggak ada data Indonesia ya, tapi data global tuh menunjukkan banyak banget yang akhirnya malah jadi antipati. Istilahnya apa sih? Udahlah nggak usah ngapa-ngapain, nanti hancur juga planetnya gitu. Pasif gitu ya. Iya, jadi malah pasif itu juga langkah yang nggak sia juga. Betul. Jadi ya yang penting kalau aku selalu bilang nggak apa-apa, ini pasti banyak masalahnya, pasti banyak tantangannya, dan belum tentu juga kita berhasil. Tapi yang penting mungkin kita bisa seneng karena nanti suatu ketika nanti sejarah menunjukkan kita di pihak yang tepat gitu, di langkah yang tepat gitu. Nggak apa-apa gitu, mau gagal juga ya udahlah gitu, yang penting dikerjain gitu. Soal lingkungan ini juga banyak orang yang nggak sadar bahwa soal lingkungan ini berdampak ke kesehatan mental, ya kan? Itulah kenapa salah satunya aku ngajak ngobrol kamu di sini, karena bicara tentang kesehatan mental, salah satu aspek yang cukup besar berpengaruh adalah lingkungan gitu. Nah, ini kan juga terkait dengan manusia ya, maksudnya gini, kesadaran manusia terkait dengan pentingnya merawat alam, merawat lingkungan gitu. Kalau dari sudut pandangmu atau pengalamanmu selama ini, tantangannya apa gitu terkait dengan kesadaran manusia Indonesia ya? Sudah adakah kesadaran manusia terkait alam, terkait lingkungan? Kalau dari kacamata riset, sebetulnya kesadaran paling nggak tentang krisis iklim lah gitu ya, itu naik. Karena ada satu riset yang ngebandingin 2 tahun gitu ya. Jadi naiknya itu hampir 70% malah kesadaran bahwa ada krisis iklim. Kemudian udah mulai ini naik ya. Kemudian krisis iklim itu disebabkan karena banyak tindakan manusia, itu juga sudah mulai aware gitu ya. Yang belum itu adalah kalau begitu kamu harus ngapain untuk jadi bagian dari perjuangan gitu. Misalnya itu yang memang kalau dilihat dari proporsi masih kurang gitu kan. Tapi balik lagi, kalau aku ngelihatnya mungkin dari tahu jadi tertarik, jadi beraksi gitu, mungkin banyak rontoknya itu pas tahu langsung pusing gitu Mas. Jadi begitu tahu kok ini ya ampun kok kayaknya pusing banget, kompleks banget, dan mungkin banyak banget teman-teman yang suka curhat juga, terutama yang di luar circle kayak pekerjaannya di isu ini gitu. Ya saya kan cuma 1 orang gitu. Apa saya bisa ngapain gitu, saya nggak bisa ngapa-ngapain juga, orang cuma 1 orang. Masalah ini terasa begitu kayak besar gede sekali banget gitu kan, kayak polusi udara gitu misalnya. Oke, saya cuma 1 orang ya, saya bisa ngapain sih, beli buat air purifier aja mungkin buat rumah supaya rumah saya udaranya paling nggak ke filter gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu mungkin yang agak menurunkan
jumlah orangnya dari yang tahu sampai akhirnya yang benar-benar ikut beraksi gitu. Itu tantangan salah satu tantangannya dan maksudnya kalau dibalikin lagi ke kesehatan mental sebetulnya kita juga banyak dan aku ngalamin langsung sih Mas 2020 dulu gitu. Kan itu kan pandemi. Pas pandemi aku ngerasanya itu adalah yang diomongin sama nenek aku dari dulu tentang alamnya udah marah. Dan manusia ini memang sangat ungrateful, jadi harus diusir gitu dengan cara dikasih nih virus kecil yang bikin kita porak-poranda gitu. Jadi aku ngerasanya waktu itu takut banget karena ya ampun ini yang waktu itu diomongin tuh ini kayak gini kayaknya ya gitu kan. Karena hidup berubah sekali. Di sisi yang lain di minggu yang sama tuh Mas. Jadi kan kalau soal perubahan iklim, lingkungan ini tuh ada kayak kelompok saintis global gitu kan yang benar-benar mikirin ini terus gitu kan. Mereka keluarin report di minggu yang sama dan reportnya untuk pertama kali pakai kata-kata tidak bisa lagi dikembalikan dan dicegah, jadi irrevocable. Dan mereka pakai kata-kata kodrat dan ini kelompok saintis ini nggak pernah pakai kata-kata agresif Mas tentang ini. Mereka selalu sangat scientific gitu. Baru kali ini yang push komunikasinya benar-benar harus diubah. Kalau dulu kita ngomongnya perubahan iklim kan, harus diubah kata-katanya menjadi krisis iklim karena sudah krisis gitu. Bahkan kalau bisa emergency, darurat gitu. Itu pertama kalinya. Jadi waktu itu aku ngerasain langsung yang kalau sekarang banyak yang nyebut katanya climate anxiety Mas. Jadi climate anxiety karena aku gitu, kan climate anxiety, kerja di situ terus ngerasa kerjaannya useless. Kayak ini bakal selesai juga perjuangannya juga sia-sia gitu kan. Dan aku itu beneran mikir aku mau resign aja, mau pindah dari Jakarta, mau cari tempat di deket hutan, terus udah mau nggak ngapa-ngapain aja, mau kayak ya udah ngajar dikit-dikit, jadi kayak mau putus asa dan udah aku mau berhenti gitu. Dan itu benar-benar karena kepalanya isinya udah sangat clouded gitu. Itu sih yang aku alamin langsung dan ini bukan ternyata gitu kan. Waktu itu kan tentunya aku reach out karena itu kan bukan sesuatu yang aku bisa ceritain ke semua orang gitu. Karena mungkin orang yang kayak apa sih kurang kerjaan banget gitu. Kok mikirinnya krisis iklim gitu kan. Oh cemasnya gara-gara krisis iklim gitu kan ya. Wah ini emang privilege banget nih gitu kan. Jangan-jangan bisa kayak gitu juga. Tapi akhirnya reach out ke satu grup yang akhirnya ngerti dan ternyata gak cuma aku yang ngerasain seperti itu. Dan akhirnya kita jadinya menemukan support system untuk saling memperkuat gitu. Sampai bisa nyampe ke kesimpulan ya udahlah mau gagal mau berhasil kita kerja aja gitu. Yang penting we're in the right side of history itu gara-gara momen 2020 yang breakdown banget gitu. Jadi mungkin dua sisi dari mental well-being tadi. Bisa jadi lingkungan karena sangat tidak sehat jadinya ngaruh ke mental kita, tapi bisa jadi juga kita yang bergerak di isu lingkungan saking masalahnya kayak nggak selesai-selesai. Itu pun juga berdampak ke bikin kita mental ya. breakdown jadi juga. Tadi terkait dengan saintis tadi yang dia ngeluarin report yang ternyata cukup agresif gitu ya. Sebelumnya nggak seperti itu. Mungkin termasuk ini ada istilah kan dulu global warming. Betul, itu pas awal banget. Iya, tapi terus akhirnya ada istilah ini bukan hanya warming, tapi ini sudah panas gitu ya. Panas dan dingin malah di beberapa tempat. Jadi kayak jadi pertama itu global warming, terus dibilang kan nggak warming, ada yang jadi malah jadi membeku gitu, malah jadi dingin, malah jadi curah hujannya berlimpah gitu, sampai banjir. Ya udah jadinya climate change karena berubah. Gitu kan. Tapi pada saat climate change banyak yang bilang wah ya udah kalau berubah ya berubah aja, manusia kan boleh berubah, bumi juga boleh dong berubah, iklim juga boleh dong berubah gitu kan. Makanya abis itu crisis gitu karena itu perubahan yang abnormal gitu, yang akhirnya mengancam gitu. Jadi kalau terkait tantangan, challenge manusia tadi yang dari tahu lalu tertarik lalu beraksi. Mungkin dari tahu ke beraksinya cukup effort ya. Lalu gimana upaya kita supaya orang yang tahu terus berminat dan beraksi itu? Apakah terutama orang-orang Indonesia mereka willing to shifting dari tahu ke berminat dan beraksi, atau mereka ada sesuatu yang membuat mereka tidak segera beraksi? Kalau menurut aku itu tanggung jawab, bukan tanggung jawab ya, maksudnya peran. Justru ada itu peran teman-teman yang udah lebih paham isu ini. Untuk mengedukasi. Satu, sebenarnya itu bahasanya itu jadi balik lagi gitu. Kalau aku pribadi gitu balik ke
yang tadi kita obrolin di awal, gimana caranya ngomongin hal-hal kayak gini tuh jadi obrolan tongkrongan gitu. Bukan yang kayak harus lo datang dulu ke webinar baru kayak belajar, enggak, emang kayak obrolan sehari-hari gitu. Karena jadi, ngomongin tentang eco consciousness itu kayak sesuatu yang naon gitu ya. Naon gitu kan. Jadi perlu diturunkan ke obrolan tongkrongan. Betul. Dan aku banyak banget disadarin karena ketemu sama teman-teman di kabupaten di kerjaan aku gitu kan. Kayak di Kabupaten Lestari. Jadi itu kan asosiasinya pemerintah kabupaten. Aku juga waktu itu ngebantuin gitu kan, merangkai gotong royong tadi sampai akhirnya ketemu dan diketawain gitu. Aku bawa istilah krisis iklim segala macam tuh apa sih gitu kan, ini banget ya, gitu elit kan. banget gitu ya. Terus akhirnya jadinya malah diajarin gitu. Nggak usah maksa orang tuh pakai istilah itu. Tapi kalau orang udah bisa ngomongin soal mau mencegah jangan sampai banjir bandang yang udah 70 tahun nggak pernah terjadi tiba-tiba terjadi karena perubahan cuaca. Ya itu kan sebenarnya bagian dari diskusi krisis iklim. Ya udah kita ngomonginnya kebencanaan aja gitu. Atau ya kalau di Jakarta misalnya kemarin sempat juga bikin kelas tuh sama Mas Kun gitu ya. Itu akhirnya jadinya teman-teman ngomonginnya soal panas banget nih, terus kayak sunscreen harus jadi double gitu kan. Kalau pulang harus double cleansing karena polusi banget gitu. Ya hal-hal seperti itu berarti kan dari tahu gitu, tapi taunya jangan dibikin mumet gitu kan. Begitu nggak dibikin mumet, mungkin ada chance mereka tertarik gitu, tahu lebih dalam. Pada saat tertarik tahu lebih dalam, maka gotong royongnya tadi diaktifasi Mas gitu. Jadi lebih banyak lagi nih kanal komunikasi, kanal edukasi, kanal informasi yang disampaikan dengan menarik dan bahasanya simple gitu. Karena lebih asik gitu ya. Betul, yang lebih asik gitu. Ya paling enggak simple lah, sesuai sama demografi atau audience yang pengen kita reach gitu kan. Terakhir kalau udah emang tertarik nih, udah tahu lebih banyak, pengen tahu saya bisa ngapain kalau gitu. Nah, ini daftar menunya harus udah lengkap juga Mas gitu. Dan daftar menunya ini harus simple juga di awal, nggak bisa tiba-tiba langsung kayak oke, kita harus bikin undang-undang apa gitu kan, langsung mumet lagi kan. Tapi kalau benar gitu kalau permintaannya adalah oke, kalau boleh mulai sekarang pilih produk yang lebih dekat produksinya, atau kamu setidaknya tahu itu dihasilkan sama petani di mana, apakah dia pakai kimia atau enggak gitu kan. Atau permintaannya itu adalah lebih sering yuk naik kendaraan publik gitu misalnya, atau jangan lupa kalau teman-teman keluar dari rumah semua lampunya dimatiin gitu. Hal-hal yang memang dimulai dari tindakan praktis tapi juga tidak kemarin ada debat juga kan, kalau semuanya jadi praktis aja gitu nanti nggak bisa ada perubahan yang besar dong gitu. Jadi kalau diskusinya sekarang adalah pada saat daftar menunya dikeluarin berarti harus ada daftar menu yang bisa dilakukan oleh orang pribadi keseharian, daftar menu yang dilakukan oleh orang itu untuk menginfluence circle dia yang paling dekat, terus daftar menu untuk orang itu kalau dia mau terlibat di perubahan yang lebih besar, mau tanda tangan petisi kek, mau ikutan turun ke jalan kek, mau apa kek gitu. Jadi daftar menunya itu lengkap ada gitu. Pilihan ya, ada alternatif. Betul. Gitu sih. Undang-undang, tadi kamu nyebut tentang undang-undang dan kamu juga ternyata lulusan hukum ya? Betul. Di mana Universitas? Pajajaran ya? UNPAD. Peraturan atau perubahan ya? Bukan kebijakan yang sudah ada, tapi perubahan kebijakan apa yang menurutmu perlu ada yang cocok menyikapi ini kondisi krisis iklim ini? Sebenarnya banyak banget ya. Tapi kalau aku boleh prioritasin 1, 2 yang nomor 1 mungkin yang udah nyangkut 14 tahun sebenarnya, yang adalah Undang-Undang Pengakuan Hak Masyarakat Adat, masyarakat hukum adat. Jadi karena aku percaya 14 tahun nggak diapa-apain. Padahal kemarin ada yang cuma 1 hari langsung. Itulah Mas, betapa bayangkan. Padahal kita kalau datanya teman-teman BRWA dan teman-teman Aman itu mungkin lebih dari 4,5 juta masyarakat adat yang ada di seluruh Indonesia gitu kan, yang memang banyak sekali yang merupakan penjaga garda depan nih untuk hutan-hutan kita, untuk gambut, untuk aliran sungai yang sangat bijak dalam mengelola juga gitu. Jadi undang-undang ini gimana? Jadi undang-undang ini harapannya bisa memberikan hak untuk masyarakat hukum adat di Indonesia buat mengelola teritorinya sesuai dengan bagaimana mereka ingin mengelola, termasuk bahwa itu dikelola sesuai sama adat turun-temurun dan kearifan lokal yang mereka sudah punya. Karena di banyak negara dan
dan memang secara prinsip harusnya seperti itu. Sedangkan sekarang seakan-akan masyarakat hukum adat itu harus tunduk ke dalam pemerintahan dan peraturan perundang-undangan yang akhirnya masyarakat hukum adat nih harus minta izin kalau mau ngelola hutannya dia yang udah ratusan tahun dia kelola. Dikelola ya kan? Iya, benar sih, masyarakat adat kan yang paling tahu ya, lebih yang paling tahu terkait dari itu gitu. Dan dia yang menjaga itu semua. Dan apa tadi kamu selain mereka menjaga, mereka juga bisa mempraktekkan kearifan lokal dan bisa ya itu kan identitasnya kita ya sebagai bangsa, aku ngerasa ya. Ini gemes banget sih karena aku ngelihatnya mungkin kita punya lebih banyak lagi tadi contoh-contoh baik gitu, bahwa ekonomi yang seimbang itu mungkin tidak seperti ekonomi yang sekarang kita lihat gitu. Dan bagaimana keanekaragaman hayati kita itu bisa dikelola secara bijak tapi juga menguntungkan, yaitu mungkin dengan mengedepankan perannya masyarakat adat, masyarakat lokal untuk mengelola teritorinya mereka gitu, dan betul-betul melihat potensinya secara bijak, itu bisa game changer gitu kalau menurutku. Jadi RUU MHA ini RUU MHA masyarakat hukum adat itu ya perubahan kebijakan pertama itu gemes banget sih aku gitu, karena itu dulu waktu ya dijanjiinnya udah lama lah gitu, tapi dan selalu masuk ke program legislatif nasional gitu, tapi kok nggak kemana-mana gitu. Jadi masyarakat hukum adat ya. Betul, kemarin sampai digugat tuh. Negara digugat itu karena ditelantarin 14 tahun undang-undangnya nggak diapa-apain. Jadi 14 tahun loh ya. Betul, nyangkut. Kan bayangin ya kalau kita tahu gila ada yang cuma sehari aja kelar gitu, atau kayak berapa bulan aja kelar jadi gitu. Dongkol banget gitu ya. Betul, jadi itu yang pertama. Ada yang satunya kedua, perubahan kebijakan. Yang satunya lagi mungkin bukan perubahan kebijakan, tapi lebih ke arah kebijakan payung tentang si krisis iklim ini sendiri gitu. Jadi ada beberapa teman-teman masyarakat sipil, banyak sih, lumayan banyak yang gotong royong juga untuk memperlihatkan penting kita punya undang-undang payung yang fokusnya di krisis iklim atau perubahan iklim, di mana itu akhirnya bisa mengatur banyak peraturan turunan, karena kan tadi sektornya aja nyambung semua gitu, dari mulai kehutanan, energi, transportasi, industri, itu kan semuanya nyambung ke dalam topik si mitigasi dan adaptasi perubahan iklim ini. Tapi kita nggak punya nih undang-undang payung, jadi kasarnya kalau ngobrol-ngobrol bareng nih nggak ada cantolannya gitu Mas. Nah mungkin yang perlu didorong adalah membuat cantolan itu gitu kan, supaya akhirnya kita bisa tahu bahwa ini adalah arah kebijakannya Indonesia yang long lasting gitu. Kan sekarang kita udah punya rencana pembangunan jangka panjang 20 tahun, kita punya rencana pembangunan jangka menengah yang 5 tahun, kita punya rencana tahunan, itu bagus banget gitu. Tapi bagaimana semua rencana ini pada saat berulang lagi nanti ada prosesnya lagi dan lain-lain, ada satu kebijakan kan undang-undang udah paling tinggi gitu kan, secara kebijakan dia bisa juga menunjukkan ini loh pakemnya, bahwa ini harus selalu menjadi prioritas pada saat kita harus memilih dilema antara misalnya ada satu areanya ini mau dibuka dan dirusak gitu, atau dikelola secara lebih bijak. Mungkin pertimbangan ekonomi bukan ya misalnya ekonomi finansial bukan satu-satunya jawaban gitu. Tapi harus juga mempertimbangkan prioritasnya Indonesia kan mau mitigasi sama adaptasi perubahan iklim, kan kita mau nurunin emisi juga gitu. Berarti kita harus hitung-hitungan lagi gitu. Gimana nih nanti jangan-jangan malah banyak kerugian yang diderita karena keputusan untuk misalnya fungsi ekologisnya dirusak gitu. Nah, ini pengingat-pengingat ini nih harus dikasih satu cantolan yang gitu benar-benar jadi payung. Kebijakan payung gitu ya. Betul, jadi mungkin 2 itu kali ya, supaya nanti peraturan turunannya bisa ada lebih induknya. Bisa ada peraturan-peraturan lain yang mendukung itu gitu ya. Betul. Kembali ke hal yang praktis kita ini buat teman-teman ya. Atau udah mumet nih. Barusan aku mungkin agak gagal ya membuat tidak mumet. Tapi kan memang perlu seperti itu kan. Perlu ada menu yang luas sama menu yang praktis. Apa yang perlu dilakukan teman-teman supaya kita sama-sama berupaya untuk menyikapi krisis iklim ini? Hal-hal praktis apa yang sekiranya bisa dilakukan? Ya mungkin habis nonton ini, ayo aku langsung bisa gitu ya. Iya. Mungkin aku asumsinya kan ini teman-teman mungkin banyak yang
di kota gitu kan, tapi mungkin banyak juga yang mungkin di kabupaten atau lebih deket ke tempat produksi di desa gitu. Mungkin dan aku juga bias dikit nih ya Mas ya. Maksudnya sektornya kan sektor setiap orang pasti ekonomi nih ya. Jadi kalau buat aku yang pertama kenali dulu produk yang teman-teman pakai. Jadi aku percaya salah satu yang peran yang paling penting yang kita punya sebagai individu itu sebagai konsumen. Karena kita akan mengkonsumsi sesuatu. Pasti setiap hari. Jadi pastikan teman-teman tahu dari mana produknya teman-teman ini berasal. Mau itu kopi yang teman-teman minum, mau itu nasi yang teman-teman makan, tanya dulu sama diri sendiri. Yang pertama adalah tahu apa enggak ini asalnya dari mana. Kalau tahu bagus, berarti jangan-jangan kita bisa nih masuk ke step yang kedua. Kalau nggak tahu setidaknya cari tahu dulu gitu kan. Nah step yang kedua adalah Dam, kamu tahu nggak kopi yang kamu minum tadi? Datangnya dari mana? Tahu Kang Rama tadi makan tahu nggak? Tadi makan tahu nggak? Tahu yang dimakan itu juga kita perlu merenungkan gitu ya, ini dari mana ya? Nggak tahu, iya tahu apa enggak? Tahu maksudnya? Iya benar tahu. Tahunya itu tahu nggak tahunya dari mana? Ya benar juga Mas. Gitu, ya. Tapi maksudnya ya itu kan macam-macam ya. Mau dimakan, mau kita naik mobil, mau atau naik kendaraan atau kita ngapain aja kan pasti konsumsi. Jadi pokoknya tahu dulu kalau misalnya ketahui dulu ya kan. Ketahui dulu. Nah, ketahui itu kan berarti termasuk baca label kan. Nah, baca labelnya. Karena begitu baca label, paling nggak kita bisa ngelihat nih, ini bahan-bahannya ini bisa ada yang membahayakan apa enggak. Gitu. Nah, benar. Gitu kan. Jadi kalau minimart itu ya. Benar. Minimart itu juga perlu cek ininya ya, apa cek ingredients label. Ya, jadi saya bukan cuma membahayakan untuk lingkungan ya, tapi membahayakan buat diri sendiri juga loh. Jadi kita harus menyayangi diri sendiri supaya kita bisa menyayangi yang lain gitu kan. Nah, kalau udah tahu ini kan soal produk. Yang nomor 2, ini sih sebenarnya lihat kesempatan kita untuk menggunakan profesi kita ini untuk berbuat sesuatu. Kan banyak yang mahasiswa atau juga kerja di banyak tempat, banyak yang kayak Mas Aji gini kan, menyebarluaskan pesan. Ada yang mungkin kayak aku yang kerjanya emang nggak tahu apa gitu. Tapi emang sama aku sih. Ini sebenarnya nggak tahu ini. Itu apa ya gitu kerjanya. Tapi misalnya dimanapun teman-teman berada, bukan berarti harus ganti profesi gitu Mas maksudku. Tapi di semua profesi itu pasti ada kesempatan untuk teman-teman bisa berkontribusi. Mau itu misalnya bikin di kantor teman-teman tidak lagi menggunakan botol plastik atau kemasan plastik misalnya. Semua eventnya kantornya teman-teman itu setidaknya beli catering gitu yang kemasannya itu bukan styrofoam, plastik. Kalau bisa datang dari vendor yang memang ada komitmen juga untuk menyejahterakan petani dan juga kurangin pestisida gitu. Jadi itu kan sebenarnya hal-hal yang bisa didorong sebagai bagian dari satu kantor gitu kan sebetulnya gitu. Kalau mau lebih simple lagi ya dilihat bagaimana kita mengalokasikan uang kita juga sebenarnya gitu. Itu nggak tahu. Aku tadi bilang ini simple apa enggak ya, tapi maksudnya gimana caranya kita berbelanja, tadi udah masuk ke produk, tapi juga kita kan sekarang gampang banget nih Mas mau invest gitu kan, pakai bot gitu kan. Nah sekarang banyak banget sebetulnya platform dan aplikasi yang menawarkan kita juga untuk berinvestasi kepada teman-teman yang membantu effort di lapangan. Petani yang udah bebas pestisida bisa teman-teman dukung langsung. Teman-teman yang bergotong royong untuk ngebantuin bikin pabrik kopi supaya lebih dekat sama tempatnya petani bisa didukung langsung. Caranya? Jadi hal-hal kayak gitu ya masuk ke platform. Aku nggak boleh promo kan? Boleh promo nggak sih? Sebut aja. Sebut aja ya. Sebut aja apa platform. Jadi misalnya kayak Amarta yang sekarang lagi bikin tanam koridor satwa di hutan Bali di Jembrana gitu kan. Terus udah gitu ada beberapa teman-teman mitranya Amarta juga yang sudah mulai punya komitmen gitu. Atau teman-teman bisa masuk ke platform juga yang sekarang ini lagi bermitra sama Ekonomi Membumi untuk masukin panduan investasi lestari kita tuh teman-teman Coinworks gitu. Jadi udah banyak nih opsi-opsi kita untuk menyisihkan penghasilan kita sehari-hari buat kalau kita nggak bisa jadi petani langsung, kita dukung gitu setidaknya gitu. Pelaku usahanya, petaninya, mitranya gitu. Itu juga bisa gitu sih. Jadi itu beberapa hal yang praktis ya. Benar. Karena aku nggak pengen ngomong, gitu ya. Aku tadi nggak pengen ngomong kayak jangan pakai sedotan plastik ya. Karena kan udah banyak ya yang ngomongin itu. Tapi ya itu tadi sih.
kenali apa yang kalian konsumsi, terus ya. Dukung yang kalian konsumsi itu kalau bisa didukung pakai uangnya kalian juga gitu ya. Dan yang pasti gimana caranya profesi dan tempat teman-teman bekerja itu juga dilihat sebagai peluang teman-teman untuk mendorong gaya hidup yang lebih baik juga. Apapun gitu profesi kita, apapun mungkin pekerjaan kita gitu, betul. Sebenarnya bukan merupakan halangan gitu untuk mendukung. Soalnya aku takutnya semuanya kayak udahlah resign aja, terus habis itu bingung gak dapet kerja, aku yang disalahin. Gak gitu juga. Dan ini mungkin pertanyaan terakhir ya Gita. Dan setiap kali aku ngobrol gitu sama orang di Pulinan Selaras, ini pertanyaan yang cukup sering aku tanyakan. Karena aku melihat di dirimu itu juga ketika udah ngomongin tentang lingkungan, ngomongin tentang krisis iklim itu kelihatan matamu itu kayak ada langsung berbinar-binar gitu. Pertanyaannya adalah apa yang membuat kamu tetap bersemangat dan termotivasi dalam membagikan atau menghadapi krisis iklim ini? Karena kan tentu ada orang-orang lain yang juga punya concern yang sama, tapi bahan bakarnya matanya itu tidak berbinar-binar gitu. Tapi kamu kelihatannya di tema ini gitu langsung. Iya. Soalnya aku kayaknya dikasih banyak energi baik sama circle-nya tuh terus berkembang gitu loh Mas. Maksudnya aku nggak nyangka Mas kalau misalnya kayak tahun lalu aku dikasih tahu orang, kamu bakal podcast sama Mas Aji Santoso ngomongin krisis iklim, kan nggak kebayang ya. Aku sendiri nggak pernah gitu bermimpi ke arah sana karena gimana ya cara nyambunginnya, gimana ya gitu. Kok kayaknya kepisah banget gitu. Ini kan bukti bahwa lingkarannya terus meluas gitu. Jadi aku percaya banget bahwa setiap kali aku ketemu sama orang yang baru, maka itu akan berarti ada gelombang energi baru nih yang tercipta gitu. Jadi aku percaya bahwa ya bukan cuma percaya, aku sudah melihat langsung gitu betapa lingkarannya makin lama makin meluas dan makin lama makin banyak orang-orang yang aku bilang unusual suspect tiba-tiba seneng diajak ngobrol soal ini gitu. Jadi masa nggak semangat Mas kayak gitu. Malah kalau nggak semangat aneh gitu kan. Kamu merasa ini my right way gitu ya? Atau ada momen di mana kamu merasa kan kamu lulus hukum gitu. Yes. Di poin mana kamu merasa ini right path ini gitu? Aku kan lulus hukum tapi hukum lingkungan Mas. Hukumnya hukum lingkungan juga. Pasti tetap aja gitu. Ada. Tapi memang ini ya itu kan balik lagi ya. gitu. Mungkin kalau yang lebih filosofis, bukan filosofis, yang lebih kayak romantis gitu, ya aku semangat terus gitu dan merasa ini path yang tepat gitu ya karena aku selalu bayangin aku umur 5 tahun dulu waktu memutuskan tujuannya Gita ini gitu ya, nggak tahu ya waktu masih kecil ngomongnya gimana, tapi aku ingat banget tuh, Gita ini di sini untuk mengingatkan atau membantu lebih banyak lagi orang ingat bahwa kita itu harus terima kasih terus sama alam, bahwa kita tuh jadi satu sama alam gitu. Dulu tuh si Gita kecil tuh aku ingat excited banget sampai ibuku agak annoyed karena katanya nanya-nanya terus gitu soal ini harus gimana gitu. Jadi aku selalu bayangin, setiap kali aku ngobrolin soal ini berarti si Gita umur 5 tahun nih happy juga gitu kayaknya. Ini kalau obrolan tentang lingkungan ngobrol sama kamu kelihatannya sampai malam pun begadang pun kelihatannya kamu akan nyala terus. Nyala terus. Apinya ada. Walaupun ngomongin yang susah juga tapi bisa kayaknya gitu. Mungkin agak halu sih Mas, tapi ya nggak apa-apa. Thank you for being here. Thank you for talking to a wider audience about this topic. Aku benar-benar happy banget sih. Iya, karena aku melihat kesehatan mental ya, kondisi batin manusia itu bukan hanya urusan personal, bukan hanya urusan individu, tapi juga urusan alam, urusan lingkungan gitu. Ini satu lagi nih Mas ya. Di Jepang itu dari tahun 80 itu udah jadi hukum bahwa orang itu harus forest basing Mas. Harus ke alam, harus kembali ke alam supaya mental well-beingnya terjaga gitu. Jadi memang itu betul sekali yang tadi kamu sampaikan sampai dibikin peraturan kalau di sana. Keresahanku juga banyak masalah mental bermunculan. Masalah mental bahkan sampai gangguan mental bermunculan. Salah satunya karena manusia semakin terpisah dengan alam. Betul banget. Semakin kotak-kotak dalam gedung. Bahkan bukan hanya gedung tapi bertingkat dan sebagainya gitu. Dan sehingga semakin jauh terpisah dengan alam. Itulah yang menjadi salah satu faktor membuat manusia modern ini, kita ini yang mudah cemas, mudah overthinking dan sebagainya sehingga memang benar katamu, kita memang manusia perlu mengingat bahwa alam ini adalah obat kita sebenarnya.
Mungkin jadi punya jawaban baru nanti kalau ada yang nanya lagi yang paling simpel apa yang dilakukan gitu ya. Iya. Keluar aja injak rumput sama cari sinar matahari gitu kali ya. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi terakhir, mungkin mau promo apa, follow apa, silakan. Siap. Iya teman-teman kalau tertarik pengen ikutan ngobrol-ngobrol lebih panjang soal sistem ekonomi, soal gotong royong buat usaha lestari, bisa di follow di @ekonomi_membumi. Kita juga bakal nanti bikin satu kumpul-kumpul kali ya di akhir September. Semoga teman-teman bisa ikutan juga nanti diposting di akun kita. Yeay, terima kasih Mas Aji. Terima kasih. Dan biasanya di Pulinan Selaras di akhir episode teman ngobrolku itu baca surat dari strangers. Wow. Itu silakan. Oh my god, kaget banget, takut nangis nih, aku cengeng loh. Takut dimarah-marahin. Ini anonim. Jadi aku bacain. Jadi bacain aja dibacain. Oke. Katanya, keterbatasan bukan tembok penghalang, tapi pintu menuju kesempatan baru. Iya, benar banget. Selaras ya. Ya ampun, ini boleh dibawa pulang gak sih? Oh boleh. Kan aku tempel sebagai penyemangat baru. Terima kasih siapapun yang menulis ini. Betul. Terima kasih juga kita. Ya, terima kasih Mas. Terima kasih juga buat yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga obrolan kami bisa membantumu menyehatkan mental dan memulihkan batin ya. Semoga kita semua bisa menerima kenyataan seadanya. Selamat hidup sadar. Yeay.